Saya tadi iseng-iseng buka di YouTube, ternyata ada komentar yang seperti ini. Mungkin ini yang komentar perlu dikasih dikasih paham, perlu dikasih paham. Kalau tentang masalah apa yang Subscribe to my channel. antum butuhkan dalilnya, atau yang antum butuhkan referensinya tentang maulid, saya akan bahas tentang maulid. Udah saya bahas kalau perihal maulid, alhamdulillah. Saya mengomentari Harry kemarin, saya komentari dengan dalil argumen yang sangat kuat. Terus masalah tahlil saya akan komentari sekarang, masalah tahlil. Tapi yang jelas lah, kalau komentar aswaja begitu begini apa yang kurang, yang harus ada dalilnya yang mana, pekerjaan yang mana. Masalah tahlil saya akan bahas sekarang. Simak dan tonton sampai habis, jangan di skip. Semoga kalian paham, dan yang lebih yang mengasih pertanyaan seperti ini nih, ini yang harus banyak dikasih paham ini. Jangan skip ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa man wala, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas tentang seputar tahlilan. Apakah benar tahlilan itu seperti yang dituduhkan oleh mereka orang-orang Wahabi, bahwa melakukan tahlilan itu merupakan hal yang tidak boleh karena merupakan bid'ah yang sayyi'ah atau yang dhalalah. Ya, saya akan jawab bahwa hukum melakukan maulid, hukum melakukan tahlil, hukum mengerjakan tahlil itu hukumnya boleh. Kalau ditanyakan apakah ada dalil tentang perihal tahlilan tersebut, kalau ditanyakan begitu, ada dalilnya. Tenang, semua yang dikerjakan oleh warga Nahdliyin, khususnya yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua yang dikerjakan itu sesuai dengan hal yang dikerjakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami semua mempunyai argumen, kami semua mempunyai dalil. Tenang saja, kami tidak melakukan hal itu kecuali kami sudah mempunyai argumen, mempunyai dalil. Tidak seperti hal yang dituduhkan oleh para Wahabi itu kepada kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Biasanya setelah ada orang mati, wafat, itu biasanya dilaksanakanlah yang namanya tahlilan. Mulai tahlilan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, bahkan ada 100 hari, ada 1000 hari, ada ya begitulah macam-macam. Maka di sini saya akan paparkan kepada kalian semua, para Wahabi, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kami dan kepada kalian semua di siratillahil mustaqim, ila siratihil mustaqim, kepada jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a was-sadaqatu hadiyatun ilal mauta. Melakukan doa dan bersedekah itu merupakan hadiah
kepada orang yang mati. Kita di dunia ini gembira kalau kita dapat hadiah dari teman, dari jiran, dari sahabat-sahabat kita gembira. Maka juga mereka orang yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang telah mendahului kita, yang telah wafat, ketika kita mendoakan mereka, ketika kita bersedekah dan pahalanya dihadiahkan, pahalanya dikhususkan kepada para yang orang-orang yang telah mendahului kita, maka itu merupakan sedekatun ilal mauta, merupakan sedekah dan pahalanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang telah wafat tersebut. Ini merupakan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi argumen kuat, menjadi acuhan kuat tentang yang perihal tahlilan yang dikerjakan oleh ahlu sunnah wal jamaah. Ini argumen yang sangat kuat. Ini hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hatinya bersih akan menerima, dan orang yang hatinya tetap kotor akan tetap menolak. Di dalam tahlil, isi daripada tahlil tersebut, diisi dalam tahlil tersebut cover bentuk daripada tahlil memang pada zaman dahulu tidak ada. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada. Dicontohkan tidak ada begitu. Tapi isi di dalamnya itu perihal baik. Semua hal-hal yang baik, yang positif, yang merupakan qurbah ilallah, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pahalanya itu dihadiahkan kepada orang-orang yang telah mati. Di dalam tahlil berisi tentang pembacaan Al-Qur'an dan sedekah kepada jiran-jiran, kepada tetangga-tetangga. Itu semua merupakan hadiah, pahalanya yang dihadiahkan kepada orang yang telah wafat. Itu boleh-boleh saja saudara, gak usah dibantah, ini boleh-boleh saja. Ini sesuai dengan dalil yang telah, hadis yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi harus diingat bahwa makanan atau sedekah yang diambil itu jangan diambil dari harta tirkah yang ditinggal oleh mayat, oleh si mayat tersebut, karena hartanya harus nanti dibagi nanti dibagi kepada ahli warisnya. Sebelum itu tidak boleh digunakan harta tersebut sebelum nanti difaraid nanti di anaknya dapat berapa, kalau ini berapa nanti itu asal di situ dijaga. Waqala Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Umar berkata, as-sadaqatu ba'da dafni thawabuha, setelah mayat itu dikubur dan bersedekah, ahli warisnya bersedekah, maka merupakan thawabuha, pahala untuk mayat tersebut, ila salasati ayamin, sampai 3 hari pahalanya tetap dikirim diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab sedekah yang diberikan setelah jenazah itu dikuburkan. Wasadaqatu fi salasati ayamin yabqa thawabuha ila sab'ati ayamin. Bersedekah fi salasati ayamin, di 3 hari itu pahalanya sampai ke 7 hari.
3 hari bersedekah, maka pahalanya sampai ke mayat tersebut selama 7 hari. Pahala dari 3 hari itu dikasih terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sadaqatu ba'da sabi' yabqa thawabuha ila 25 yawman. Bersedekah di hari ke-7, bersedekah di hari ke-7 setelah wafatnya mayat tersebut, pahalanya akan tetap oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 25 hari. Sampai 25 hari. Wa minal 25 ila 40 yauman, dan bersedekah di hari ke-25 ini pahalanya sampai 40 hari. Bersedekah di hari ke-25 itu pahalanya sampai 40 hari ke mayat tersebut. Wa minal 40 ila 100, dan bersedekah di hari ke-40 itu pahalanya sampai 100 hari. Sampai 100 hari oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya dikasih terus kepada orang yang meninggal itu. Wa minal 100 ila sanatin, dan bersedekah di 100 harinya si mayat tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala 1 tahun pahalanya akan dikasih terus 1 tahun. 1 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya akan sampai kepada orang yang wafat tersebut. Wa minas sanati ila alfi amin, dan bersedekah di hari ke-1000 di hari ke-1000 itu oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya akan dikasih sampai alfi amin, 1000 tahun. Sampai 1000 hari, bukan 1000 tahun. Minas sanati ila 1 tahun ila alfi amin, kepada 1 tahun, 1000 hari. Yang sampai ke 1000 tahun ila alfi amin, 1000 tahun. Ini disebutkan oleh ulama dalam kitab Hawi il-Fatawa juz 3 safhah 198. Silakan dicek. Saya ulangi lagi, ini disebutkan oleh ulama dalam kitab Al-Hawi lil-Fatawa juz 2 safhah 198. Jadi ini dalil bolehnya untuk melaksanakan maulid. Bersedekah, pentingnya untuk bersedekah kepada orang-orang yang telah mati. Ini dalil. Jadi mereka gembira, sama halnya kita gembira di waktu hidup dikasih hadiah daripada teman-teman kita, daripada jiran-jiran kita. Semakin besar hadiah yang diberikan oleh teman-teman kita itu kepada kita, kita semakin besar pula gembiranya. Maka seperti itu juga, semakin besar pahala, semakin besar sedekah yang diberikan oleh orang-orang yang masih hidup itu, yang pahalanya untuk mereka orang-orang yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga mereka sangat gembira, sangat gembira. Dan juga dalam satu kitab diterangkan bahwa falamma
احتضر عمر وأمر صبيا أن يصلي بالناس ثلاثة أيام وأمر أن يجعل للناس طعاما فيطعموا حتى يستحلفوا إناسا فلما رجعوا من الجنازة جيء بالطعام ووضعت الموائد فأمسك الناس عنها عن الحزن الذي هم فيه فقال العباس بن عبد المطلب أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات فأكلنا بعده وشربنا ومات أبو بكر فأكلنا بعده وشربنا وإنه لابد من الأجل فكلوا من هذا الطعام ثم مد العباس يده فأكله ومد الناس أيديهم فأكلوا. Ketika Umar sebelum wafatnya, ia memerintahkan pada Suhaib untuk memimpin sholat dan memberi makan para tamu selama 3 hari hingga mereka memilih seseorang. Maka ketika hidangan ditaruhkan, orang-orang tak mau makan karena sedihnya. Maka berkatalah Abbas bin Abdul Muttalib, wahai hadirin, sungguh telah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita makan dan minum setelahnya. Lalu wafat Abu Bakar dan kita makan dan minum sesudahnya. Dan ajal itu adalah hal yang pasti. Maka makanlah makanan ini. Lalu beliau mengulurkan tangannya dan makan. Maka orang-orang pun mengulurkan tangannya masing-masing dan makan. Ini referensi atau kitab yang dijadikan landasan Al-Fawaidus Syahir lil Abi Bakar Asy-Syafi'i juz 1 halaman 288. Maka ini merupakan dalil bahwa bolehnya melaksanakan maulid. Mereka berkumpul di hari pertama, di hari kedua, ketiga, keempat sampai ke hari ketujuh membaca Al-Quran, membaca tahlil yang isinya itu merupakan hal-hal yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bertentangan dengan hal-hal yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan dalil bahwa sahabat aja pun mereka melaksanakan hal yang serupa. Maka ini merupakan argumen yang sangat kuat untuk kita melaksanakan maulid dan melaksanakan tahlil dan bersedekah untuk orang-orang yang telah wafat. Kemudian dalam kitab Imam As-Suyuti Al-Hawi lil Fatawa bahwa Imam Tawus berkata, qala Tawus innal mauta yaftanuna fi quburihim sab'an fakanu yastahibbuna ayyud'imu anhum tilkal ayyam. Imam Tawus berkata, sungguh orang-orang yang telah meninggalkan dunia difitnah dalam kuburnya mereka selama 7 hari. Maka mereka sahabat gemar menghidangkan makanan sebagai ganti dari mereka yang telah meninggal dunia pada hari tersebut. Jadi hidangan makanan itu dibuat oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana pahalanya untuk dihadiahkan kepada orang-orang yang telah mati tersebut. Karena selama 7 hari orang-orang yang ada di kuburan itu
dalam proses fitnah di situ. Maka disitulah oleh para sahabat dianjurkan untuk membuat makanan dan dihidangkan untuk pahalanya tersebut dikirim kepada orang yang telah mati itu. Supaya apa? Supaya mereka selamat dari fitnah kubur, fitnatil qabri, fitnah daripada kuburan. Ya, mereka selamat dan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala dan selesai daripada pertanyaan malaikat Munkar Nakir dan fitnah kubur yang dikubur. Mereka selamat sehingga mereka dalam ridwan Allah, keridhaan Allah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Juga diceritakan dari Ubaid bin Umair, an Ubaid bin Umair qala yuftanu rajulani mu'minun wa munafiqun. Sayyidina Ubaid bin Umair berkata bahwa dua orang akan dikena fitnah di dalam kuburannya. Yang pertama orang yang mukmin, yang kedua orang yang munafik. Bagaimana orang mukmin difitnah dalam kuburannya? Fa'ammal mu'minu fayuftanu sab'an. Selama 7 hari orang mukmin itu akan mendapat fitnatul qabr. Selama 7 hari itu ditanyakan semua oleh malaikat perihal yang dikerjakan di dalam dunia ini. Maka dari itu bagi orang yang masih hidup itu sangat dianjurkan untuk mengirim pahala kepada orang yang baru wafat itu. Baik itu dengan pahala doa, baik itu dengan pahala sedekah selama 7 hari itu sangat dianjurkan untuk mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga mereka menjadi ahlu surga, orang yang selamat dari fitnah kubur dan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal munafiqu fayuftanu 40 sabahan. Adapun orang yang munafik itu disiksa selama 40 hari, dapat fitnah selama 40 hari karena mereka orang munafik semua hal ditanyakan oleh malaikat, diperiksa tentang hal yang dilakukan di dalam dunia ini. Itu kalau orang munafik. Jadi orang mukmin selama 7 hari itu proses oleh Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat dan ditanyakan semua hal yang dilakukan mulai dari balik sampai masuk ke liang kubur sampai dia wafat selama 7 hari kalau orang mukmin. Kalau orang munafik itu selama 40 hari. Kalau orang yang kafir itu selamanya, orang kafir. Jadi dari itu sangat dianjurkan selama 7 hari. 7 hari setelah wafatnya mayat tersebut untuk kita memperbanyak mendoakan mereka. Baik itu membacakan Al-Quran, membacakan doa-doa dan bersedekah dan yang pahalanya untuk mereka. Dan tradisi yang diadakan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah khususnya yang ada di Indonesia ini melakukan tahlil, kumpul bareng dengan sanak famili, dengan kerabat, dengan jiran-jiran untuk melaksanakan tahlil bersama selama 1, 2, 3, 4 sampai 7 hari, bahkan 100 harinya dan 1000 harinya itu dilaksanakan untuk bersedekah kepada mayat yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengirimkan pahala untuk mereka biar selamat di dalam kubur biar selamat.
Juga Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang hal ini, menjelaskan tentang bolehnya menyampaikan hadiah pahala sholat, puasa, dan bacaan Al-Quran kepada orang yang wafat. Itu Ibnu Taimiyah yang diikuti oleh paham-paham Wahabi, itu Ibnu Taimiyah. Dia pun juga begitu, mengatakan boleh. Dia mengatakan fa idza uhdiya li mayyitin thawabu siyamin aw salatin aw qiraatin jazah dzalika. Menghadiahkan kepada mayat pahala puasa, pahala sholat, pahala qiraah membaca Al-Quran, dan pahala sedekah. Itu boleh, kata Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah boleh. Padahal Ibnu Taimiyah ini merupakan rujukan daripada Wahabi, rujukan daripada mereka Wahabi. Kenapa mereka tidak mengikuti imamnya ini, Imam Ibnu Taimiyah ini? Rujukan mereka Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah pun membolehkan tentang perihal ini. Kenapa mereka pengikutnya yang begitu tidak menerima hal tersebut? Kan aneh kan? Dan juga di dalam kitab Al-Majmu' diterangkan juz 5 safha 258, yustahabu ayyamkutha 'ala al-qabri ba'da dafni sa'atan yad'u lil mayyiti wa yastaghfiru lahu. Nasu 'alaihi Syafi'i wa tafaqa 'alaihi al-ashab wa yustahabu ay yaqra 'indahu syai'un min al-Qur'an wa in khatamul Qur'ana kana afdal. Yustahabu, disunnahkan ketika sudah dikubur, mayat itu sudah dikubur, maka sesaat itu duduk di atas kuburannya dan mendoakan dan membacakan istighfar kepada orang yang wafat tersebut. Itu disunnahkan begitu. Ini pendapat juga dinas oleh Imam Syafi'i, dibolehkan oleh Imam Syafi'i, diakui oleh Imam Syafi'i, dan juga ashab daripada Imam Syafi'i. Bahkan mereka ashab daripada Syafi'i mengatakan yustahabbu, disunnahkan, boleh ayaqra indahu syai'un minal Qur'an, membaca Al-Quran ketika proses pengkuburan mayit itu selesai, membaca Al-Quran, dan pahalanya, hadiahnya, orang itu duduk di atas kuburan dan pahala hadiahnya itu dikhususkan kepada mayat tersebut. Boleh, hukumnya boleh. Wa in khatamul Qur'ana kana afdal. Kalau menghatamkan Al-Quran itu lebih utama. Jadi setelah proses kuburan itu selesai, itu sunnah untuk duduk sesaat, dianjurkan untuk duduk sesaat, mendoakan, membacakan istighfar. Ini Imam Syafi'i juga sepakat ke pendapat ini. Dan juga ashab Syafi'i itu lebih utama katanya membaca syai'un minal Qur'an. Bukan lebih utama, dibolehkan, disunnahkan untuk membaca Al-Quran. Kalau menghatamkan Al-Quran itu lebih utama, kata ashab Syafi'i. Ini merupakan dalil semua untuk bolehnya melaksanakan tahlil dan bolehnya mendoakan kepada orang yang telah wafat, mendoakan orang-orang yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal hati kita menerima atau tidak, begitu. Ya, semoga saja para Wahabi ini sadar tentang pendapatnya yang salah ini dan kembali ke jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.